Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul MFA yang dirilis pada tahun 2017. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Cerita ini bermula dari seorang wanita muda bernama Noel, seorang mahasiswi jurusan seni di sebuah universitas. Suatu hari di kelas, para mahasiswa ditugaskan untuk membuat sketsa model telanjang yang berpos di depan mereka. Saat sedang menggambar, Noel terus mencuri pandang ke arah Luke, pria paling berbakat dan tampan di kelas, karena ia diam-diam menaruh hati padanya. Namun, saat mata mereka bertemu, Noel dengan cepat memalingkan muka karena malu. Setelah kelas, ia bertemu dengan sahabatnya, Sky, yang juga kuliah di kampus yang sama. Mereka tinggal di apartemen yang sama, hanya di kamar yang berbeda. Malam itu, saat Noel berada di kamarnya, dia kesulitan mencari ide unik untuk desain lukisannya. Tak lama, ia mendengar Sky tertawa di luar. Ia melihat keluar jendela dan menyaksikan Sky sedang berbagi momen romantis dengan pacarnya. Menyaksikan mereka, Noel bertanya-tanya kapan ia akan bisa mengalami hal serupa, mengingat saat ini ia masih lajang. Keesokan harinya, ia mempresentasikan lukisannya di kelas, tetapi karyanya mendapat kritik tajam. Bahkan dosennya membentak, mengatakan bahwa jika Noel terus seperti itu, dirinya akan gagal. Kemudian, saat ia sedang duduk sendirian membuat sketsa, Luke datang menghampiri dan mulai mengajaknya mengobrol. Dengan senyum ramah, Luke mengajak Noel untuk menghadiri pestanya nanti malam. Jantung Noel berdebar kencang dan ia langsung setuju. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sore harinya, saat Noel sedang bersiap-siap, Sky melihatnya dan memuji bahwa malam itu Noel terlihat sangat manis. Dengan senyum jahil, Sky sengaja menggoda Noel dengan pertanyaan apakah Noel benar menyukai Luke. Hal tersebut membuat Noel menunduk, tersipu malu. Kemudian, Noel menyangkalnya dengan jawaban bahwa dirinya hanya diundang ke pesta. Namun dalam hati Noel berpikir, bisa jadi Luke juga menyukainya. Sky yang mendengar penuturan temannya itu dibuat tertawa bahagia. Singkat cerita, Noel sudah sampai di tempat acara pesta. Terlihat tempat itu penuh dan sesak dengan banyaknya orang, disertai musik yang sangat keras. Tidak lama kemudian, Luke langsung menyadari kehadiran Noel dan segera menghampirinya untuk mengajaknya mengobrol. Setelah beberapa saat, Luke mengajak Noel ke lantai atas dengan dalih akan menunjukkan beberapa karya yang ia miliki. Setibanya di kamar, Luke langsung menunjukkan beberapa sketsa kepada Noel, tetapi suasana hatinya tiba-tiba berubah. Ia menjadi serius, bergerak mendekat dan mulai mencium Noel. Awalnya Noel merasa bingung dan berusaha untuk menolak, sambil terus berkata tidak. Karena mendapatkan penolakan, Luke pun bertingkah menjadi lebih agresif dan memaksa. Ia dengan cepat berusaha untuk mengajaknya mantap-mantap. Noel berusaha mendorongnya menjauh, tetapi Luke tidak berhenti. Ketika semuanya selesai, Luke pun berkata dengan dingin, seolah-olah mengusir Noel pergi. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Noel langsung bergegas pergi dengan hati yang sangat terguncang. Ditambah lagi sekujur tubuhnya merasakan sakit dan darah mengalir di kakinya. Noel juga menyadari kini dirinya tengah menjadi pusat perhatian orang-orang yang kini memandanginya. Kemudian Luke datang dan mengantarnya pulang tanpa sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, ia duduk di tepi kolam renang dan menangis sejadi-jadinya. Yang membuat keadaan lebih buruk adalah kenyataan bahwa ia benar-benar menyukai Luke, tetapi Luke melakukan sesuatu yang begitu keji. Ia menghabiskan sepanjang malam menatap langit-langit dan membuatnya tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Sky melihatnya dan bertanya apa yang terjadi. Noel menceritakan semuanya dan mengatakan kini ia merasa jijik kepada Luke. Ia mempertimbangkan untuk melaporkannya kepada seorang dosen, tetapi Sky memperingatkannya bahwa itu tidak akan ada gunanya. Para dosen hanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memalukan dan pihak kampus akan menutupinya.
Mendengar penuturan Sky membuat Noel terdiam, kemudian memeluk Sky dan menangis. No, listen to me. Keesokan harinya di kelas, ia tidak bisa fokus ketika melihat Luke dan hal tersebut membuat kemarahannya memuncak. Setelahnya, ia pun pergi menemui Linda yang merupakan kepala asrama untuk mahasiswa internasional dan menceritakan semuanya. Namun, Noel tertampar dengan fakta bahwa respons Linda tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Noel menyadari bahwa perkataan Sky benar, tidak ada yang akan membantunya. Setelahnya, Noel pun pergi dengan marah. Saat itu juga, ia mendapat pesan teks dari Luke yang memintanya untuk datang. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk pergi dan berharap mungkin Luke akan meminta maaf. Namun sikap sombong Luke tidak berubah. Ketika Noel menuntut permintaan maaf, Luke mengangkat bahu dan memberikan pernyataan yang semakin menyakiti hati Noel. Setelahnya, Luke mengusir Noel untuk pergi. Noel merasakan amarah yang sangat besar dari dalam dirinya. Seketika Noel menyerang Luke dan perkelahian pun terjadi. Luke yang terpeleset mengakibatkan kepalanya terbentur dan langsung meninggal. Menyadari bahwa Luke telah tewas membuat jantung Noel berdebar kencang dan Noel menjadi panik kemudian melarikan diri. Keesokan harinya, seorang polisi datang ke tempat Luke. Kejadian itu terlihat seperti kecelakaan, tetapi karena Luke terakhir kali mengirim pesan kepada Noel, seorang polisi menginterogasinya. Dengan tenang, Noel memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan menyangkal bahwa dia tidak pergi menemui Luke. Mendengar keterangan dari Noel yang kurang cukup meyakinkannya, polisi itu memberikan kartu namanya kepada Noel. Pada momen itu, Noel terlihat masih terguncang, tetapi merasakan kelegaan sekaligus kengerian bahwa Luke telah tiada. Malam itu, ia menelusuri berita lama kampus dan menemukan kasus yang mengerikan. Terdapat seorang gadis bernama Kate yang diserang oleh 3 pria dan videonya viral di internet. Dalam kasus itu, Kate mencoba untuk melaporkannya, tetapi polisi membebaskan para pelaku, mengklaim bahwa rekaman itu terlalu buram untuk mengidentifikasi mereka. Noel yang menemukan video itu dan melihat kekejaman yang terekam di dalamnya membuatnya muak dan rasanya ingin membantu Kate untuk mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, Noel pergi mengunjungi Kate, tetapi Kate tidak ingin berbicara dengannya. Masih terus berusaha dengan menggunakan mode pendekatan cerita, akhirnya Noel pun menceritakan kisahnya sendiri yang baru saja dialaminya, yaitu hal yang sama telah terjadi pada Kate. Mendengar hal itu, Kate akhirnya terbuka dan menjelaskan bahwa ketiga pria itu, Donnie, Boomer, dan Connor adalah teman-temannya. Pada awalnya, Kate pikir mereka hanya menggodanya, tetapi pada suatu malam mereka mengundang Kate ke sebuah pesta dan kemudian mereka mempar kaosnya. Setelah kejadian itu, Kate pergi menemui pihak kampus dan mendatangi pihak kepolisian untuk membuat laporan. Akan tetapi, pada akhirnya para pria itu dibebaskan. Sementara Kate seorang diri menanggung rasa malu atas kejadian tersebut. Keesokan harinya, Noel bergabung dengan kelompok pendukung tempat para penyintas berbagi kisah mereka. Pemimpin kelompok itu terlihat memberikan kata-kata motivasi sebagai bentuk dukungan untuk para korban yang tidak bisa mendapatkan keadilan. Ia berucap bahwa mereka harus sabar dan tetap diam dengan tenang, karena kesabaran akan berbuah hasil yang baik, dan juga Tuhan ada bersama mereka, serta Tuhan Maha melihat dan mengetahui semuanya. Kemudian dia juga berkata bahwa mereka yang jahat akan mendapatkan hukumannya. Tetapi Noel tahu, menunggu tidak akan mengubah apapun. Kemudian, ia memutuskan akan membuat semua orang jahat itu menanggung perbuatan mereka. Malam itu, ia berdandan dan menuju ke pesta di rumah Donnie, salah satu pria yang menyerang Kate. Seperti biasa, tempat itu penuh sesak sama seperti acara pesta sebelumnya. Tanpa aba-aba, Noel langsung menghampiri Donnie dan menggodanya dengan menggunakan pesonanya untuk memikatnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Donnie langsung membawa Noel pergi ke kamar. Saat suasana menjadi intim, Noel tersenyum.
Perlahan, dia membuatkan Donnie minuman, tidak lupa ia menyelipkan obat dan racun ke dalamnya. Setelahnya, Donnie meminumnya tanpa rasa curiga. Tak lama kemudian, ia terengah-engah kesakitan, dengan cara yang sama seperti mereka membuat Kate menderita. Tidak lama racun pun mulai bekerja dan Donnie meninggal dalam keadaan menggeliat di tempat tidur. Setelah itu, Noel menyelinap keluar tanpa disadari orang-orang yang ada di sana. Sesampainya di rumah, ia mengambil kuasnya dan merasakan ketenangan yang aneh. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia bisa fokus sepenuhnya pada seni lukisnya. Keesokan harinya, terlihat polisi datang ke rumah Donnie. Sekali melihat tubuh tak bernyawa Donnie, mereka langsung tahu ia meninggal karena overdosis minuman. Dua temannya yang tersisa tenggelam dalam kesedihan dan hanya bisa memberitahu petugas bahwa Donnie adalah pria yang sangat baik. Sementara itu, Noel membawa lukisan terbarunya ke kelas. Para mahasiswa secara terbuka memuji karyanya dan bahkan dosen pun tersenyum, menyuruhnya untuk mempersiapkannya untuk pameran yang akan datang. Singkat cerita, di sore itu Noel menunggu seseorang yang tak lain adalah Boomer. Dan kini Noel terlihat berada di luar tempat Boomer. Beberapa temannya yang lain terlihat tengah berkumpul di sekitar. Tetapi ketika situasinya tepat, Noel menyelinap ke kamar bersama Boomer dan mulai menggodanya. Boomer sangat tertarik, tetapi kemudian tanpa peringatan, Noel merayunya dengan melepaskan ikat pinggang Boomer. Begitu mendapat kesempatan, ia mencekik Boomer hingga tewas. Tidak lama kemudian, seorang detektif datang untuk berbicara dengan Boomer tentang Donnie. Tetapi ketika detektif masuk, semua orang terkejut melihat tubuh Boomer tergeletak di sana. Setelah berhasil membuat Boomer tewas, kemudian Noel berpikir akan melanjutkan rencananya yang belum berakhir. Target ketiga dari pelaku kejahatan terhadap Kate berikutnya adalah Connor. Singkat cerita, pada suatu malam, setelah selesai berlari di lapangan sepak bola, Connor menuju kamar mandi di ruang ganti. Secara perlahan, Noel pun menyelinap di belakangnya dengan membawa sebuah palu. Ia menunggu saat yang tepat, lalu menghantamkannya ke kepala Connor. Meskipun terluka, Connor masih bisa melawan, dan akhirnya keduanya berkelahi dengan sengit. Noel akhirnya merebut palu itu, lalu menghabisi Connor dengan satu pukulan terakhir. Sekarang, ketiga targetnya sudah mati, dan Noel pun tersenyum puas dan tenang. Pada saat polisi tiba, suasana menjadi tegang dan tidak menyenangkan. Berita kematian ketiga teman itu menyebar dengan cepat, tetapi polisi tidak memiliki petunjuk yang kuat. Diketahui juga, detektif pergi mengunjungi Kate untuk menginterogasinya. Tetapi Kate merasa marah dan frustrasi pada detektif itu, karena sebelumnya, pada saat ketiganya melakukan tindakan kejahatan terhadap dirinya, pihak kepolisian tidak melakukan apa-apa. Kate juga tidak ingin memberikan keterangan apapun, kemudian langsung mengusir detektif itu untuk pergi. Sementara itu, di pusat rehabilitasi, seolah-olah beban berat telah terangkat dari gadis-gadis itu. Wajah mereka menunjukkan kelegaan, bahkan kegembiraan, karena bagi mereka, siapapun yang telah melakukan hal tersebut adalah pahlawan. Namun ceritanya tidak berhenti di situ. Pada malam harinya, Noel mengundang teman sekelasnya, Shane, untuk datang ke tempatnya. Kemudian mereka makan pizza dan mengobrol. Shane selalu bersikap baik padanya. Setelah beberapa saat, Noel tersenyum, mendekat dan menciumnya. Segalanya tampak normal sampai sentuhan lembut Shane memicu kilas balik malam yang mengerikan itu. Karena panik, ia menyuruh Shane pergi segera. Kemudian Noel menuju ke rumah Sky, tetapi tidak berhasil menemukannya. Ia pun mengintip ke kamar mandi dan melihat Sky sedang menyayat pergelangan tangannya. Noel bergegas masuk menghentikannya, kemudian membalut lukanya. Ia bertanya apa yang telah terjadi, dan mata Sky berkaca-kaca sambil mengatakan suatu hal. 2 tahun lalu, hal mengerikan yang sama telah terjadi pada dirinya. Setiap kali Sky memikirkan kejadian itu, ia merasa ingin mengakhiri hidupnya. Mendengarkan penjelasan temannya itu, Noel berusaha bersikap tenang.
dan tidak mendesak Sky untuk menceritakan detailnya seperti apa. Keesokan paginya, Noel mencari nama Sky di situs web universitas. Ia mengetahui bahwa nama asli Sky adalah Daisy, dan 2 tahun lalu seorang pria bernama Kelvin telah melakukan kekerasan kepadanya. Daisy bahkan mengajukan laporan polisi, tetapi kasus itu ditutup dan Kelvin bebas. Hal tersebut membuat Noel bertekad untuk mendapatkan keadilan bagi Sky. Dengan segera, Noel menuju kantor arsip universitas, menyamar sebagai mahasiswa psikologi untuk meminta berkas Daisy. Ketika pustakawan berbalik, Noel mengambil berkas itu. Sesampainya di rumah, ia membolak-balik halaman. Setiap halaman adalah pengingat brutal tentang apa yang Daisy alami. Sebuah foto menunjukkan Daisy babak belur dan memar, bukti kekerasan yang ia derita dan bagaimana sistem kepolisian dan kampus dirasa sangat mengecewakannya. Hal tersebut membuat kemarahan mendidih di dalam dirinya. Noel pun memutuskan bahwa Kelvin adalah target berikutnya. Setelah melacak alamatnya, ia menunggu hingga malam tiba dan berkendara ke tempat Kelvin. Kelvin kini sudah menikah, tetapi itu tidak masalah. Dengan sedikit drama di awal, Noel berpura-pura bahwa mobilnya mogok. Ia membuat Kelvin keluar, lalu menyetrumnya dengan pistol setrum. Yeah, sure. Thank you so much. Yeah, it's fine. Ketika Kelvin terbangun, ia terikat di lapangan basket kampus itu. Noel berdiri di atasnya dengan pisau di tangan yang siap untuk membuatnya membayar semua tindakan kejahatan di masa lalu. Tepat pada saat itu, seorang petugas keamanan kampus melihat darah di lapangan dan menghubungi bantuan melalui radio. Pada momen itu juga, Noel menuntut sebuah pertanyaan. Mengapa Kelvin tega melakukan kejahatan kepada Daisy? Dengan gemetar, Kelvin memohon agar Noel tidak membunuh dirinya. Dengan dalih bahwa ia kini sudah berubah menjadi lebih baik dan kini dirinya sudah mempunyai keluarga. Kelvin juga mengakui bahwa dirinya salah dan merasa malu akan hal itu. Tapi Noel tidak mendengarkan pernyataan Kelvin. Tanpa ragu, ia pun langsung melakukan aksinya. I'm sorry for what I did. Pada saat polisi tiba, ia sudah pergi. Sesampainya di rumah, Sky melihat darah di pakaian Noel. Noel pun lanjut berganti pakaian tanpa menjawab pertanyaannya dan pergi tidur. 2 hari kemudian pada acara wisuda, semua mahasiswa berkumpul di atas panggung dengan Noel dianugerahi sebagai mahasiswa seniman terbaik. Dalam pidatonya, ia berkata, "Seni bukan hanya warna di atas kanvas. Itu membawa rasa sakit tersembunyi sang seniman, sesuatu yang hanya mereka yang benar-benar memahaminya." Dan pidato itu membuat para hadirin terharu. Namun pada saat yang sama di rumah sakit, Kelvin kembali sadar dan menyebut Noel sebagai penyerangnya. Beberapa saat kemudian, detektif menyerbu kampus bersama timnya. Noel yang melihat mereka datang dengan cepat langsung mengerti, dan tanpa perlawanan ia menyerahkan diri. Ia tidak takut sekarang karena ia telah membalaskan dendamnya sendiri dan dendam dari para gadis lainnya. Dan film pun akhirnya selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.